Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana seorang sistem analis akan melakukan kajian analisa kelayakan terhadap proyek yang diusulkan. Output dari kajian ini adalah dokumen analisa kelayakan atau feasibility analysis document. Ketika justifikasi akan kebutuhan sistem serta bisnis requirement-nya telah teridentifikasi, maka umumnya approval committee akan menugaskan sistem analis untuk menyiapkan atau menyusun dokumen formal yang lebih detail lagi yang terkait kebutuhan akan proyek pengembangan sistem informasi yang baru. Analisa kelayakan akan menentukan apakah sebuah proyek akan bisa dilanjutkan atau tidak. Dalam penyusunan atau aktivitas analisa kelayakan ini, juga akan diidentifikasi faktor-faktor risiko yang terkait dengan proyek yang harus diperhatikan ketika proyek disetujui untuk dilanjutkan pengembangannya. Seperti halnya dokumen sistem request, biasanya beberapa organisasi akan memiliki metode, proses maupun formatnya masing-masing ketika mereka melakukan kelayakan atau analisa kelayakan. Namun pada umumnya terdapat 3 area untuk dikaji atau dinilai, yakni kelayakan secara teknikal, kelayakan secara ekonomis, dan kelayakan secara organisasi. Hasil kajian ketiga faktor ini nantinya kemudian akan menghasilkan dokumen feasibility study atau kajian kelayakan yang akan dipropose ke approval committee di akhir fase planning dalam siklus SDLC. Faktor pertama yang dikaji dalam analisa kelayakan adalah faktor kelayakan teknis dari proyek. Hal ini terkait kondisi apakah sistem nantinya bisa didesain, dikembangkan, dan diimplementasi dengan sukses oleh tim pengembang. Dengan kata lain bahwa analisa kelayakan teknis ini akan menilai seberapa besar risiko dari sisi teknis ketika sistem akan dibangun. Apakah tim dan organisasi secara keseluruhan akan mampu mengembangkan sistem tersebut? Ini pertanyaan yang perlu dijawab di dalam aktivitas analisa kelayakan teknikal. Kita akan menggunakan istilah pengembangan, walaupun mungkin nanti dalam implementasi kita mungkin akan memilih membeli paket software. Sehingga pertanyaan ini akan menjadi apakah kita akan mampu nantinya memilih paket software yang tepat dan mampu menginstalnya dengan baik. Terdapat 4 hal yang perlu dikaji di dalam area teknis ini. Hal pertama dan yang penting adalah familiarity atau pemahaman terhadap scope atau ruang lingkup aplikasi yang akan kita kembangkan. Ketika analis kurang atau tidak memahami area bisnis yang menjadi fokus pengembangan aplikasi yang baru, maka kemungkinan salah identifikasi masalah atau peluang yang sebenarnya ada menjadi lebih tinggi atau tidak akurat dalam mengidentifikasinya. Demikian halnya juga dengan pemahaman user atau pengguna terhadap area atau proses kerja aplikasi. Ketika pemahaman user kurang, maka resiko kegagalan proyek akan semakin besar. Pengembangan sistem yang baru akan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan modifikasi sistem yang lama. Oleh karena existing system atau old system itu biasanya akan lebih dipahami cara kerjanya dibandingkan dengan kita membuat sebuah aplikasi yang benar-benar baru. Demikian halnya dengan faktor teknologi. Resiko proyek akan makin tinggi ketika kita memilih penggunaan teknologi yang baru, yang belum pernah kita gunakan di dalam organisasi. Kemungkinan masalah dan keterlambatan proyek akan jauh lebih besar. Resiko juga akan makin besar ketika mengimplementasi penggunaan teknologi baru di dalam pengembangan sistem informasi. Ukuran suatu proyek juga menjadi faktor yang dikaji dalam kelayakan teknis ini. Ukuran suatu proyek akan terkait dengan jumlah orang yang terlibat dalam pengembangan, yang kemudian akan mempengaruhi juga waktu yang akan dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Ini juga dipengaruhi oleh scope atau ruang lingkup yang akan di-cover atau ditangani oleh sistem.
Gambar ini menunjukkan 3 komponen yang akan menentukan ukuran sebuah proyek, sehingga 3 komponen ini atau gambar ini biasa disebut dengan Project Management Triangle. Kita bisa lihat bahwa semakin besar ukuran kompleksitas sebuah proyek, maka resiko yang menyertai proyek juga akan semakin besar. Ketika terdapat berbagai aplikasi lain yang sudah ada lebih dahulu, maka integrasi sistem akan menjadi isu yang cukup penting dan utama yang harus kita pikirkan. Biasanya penilaian terhadap kelayakan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman organisasi dalam pengembangan proyek-proyek sebelumnya. Misalnya, sebesar apa proyek sampai ia bisa dikatakan masih layak untuk dikembangkan. Atau alternatif lainnya adalah dengan berkonsultasi dengan konsultan IT atau profesional dalam bidang IT untuk membantu organisasi dalam memberikan gambaran penilaian apakah sebuah proyek layak dari sisi teknis atau tidak terhadap situasi organisasi. Area kedua yang perlu dikaji yakni kelayakan secara ekonomis, atau ada yang menyebut sebagai analisa biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Ini akan menjawab pertanyaan, haruskah sistem tersebut kita bangun? Jika dalam analisa kelayakan secara teknis, kita seharusnya bisa menjawab pertanyaan apakah sistem itu bisa kita bangun. Nah, di dalam analisa kelayakan ekonomis ini, kita akan menentukan melalui kajian biaya dan manfaat apa saja manfaat yang terkait dan bisa dihasilkan oleh sistem. Kemudian menentukan nilai dari manfaat serta mengukur manfaat secara finansial yang bisa didapatkan dari sistem. Dengan melakukan kajian ini, maka faktor risiko dan keuntungan secara keuangan akan bisa diketahui dan dijustifikasi. Proyek akan diketahui layak atau tidak secara faktor finansial. Perlu diingat juga bahwa sering di dalam organisasi terdapat beberapa proyek yang dipropos, dan dengan keterbatasan budget, maka akan terdapat semacam seleksi atau persaingan yang ketat untuk proyek dipilih untuk dikembangkan. Semakin besar biaya sebuah proyek, maka diperlukan suatu usaha analisa yang lebih besar dan lebih detail untuk itu. Pada saat melakukan kajian kelayakan ekonomis, sistem analis akan mengidentifikasi item-item apa saja yang merupakan komponen biaya dan manfaat yang ditawarkan oleh sistem. Slide ini menunjukkan beberapa contoh item dari komponen biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat dapat diuraikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama development cost, kedua operational cost, yang ketiga tangible benefit, dan yang keempat intangible benefit. Development cost adalah semua pengeluaran yang bisa diukur berdasarkan nilai uang. Pengeluaran-pengeluaran atau biaya ini merupakan harga yang dikeluarkan selama proses pengembangan sistem informasi. Ini seperti gaji atau honor bagi project team, pengeluaran untuk hardware dan software, biaya konsultan misalnya, atau ada biaya pelatihan, dan biaya bahan serta peralatan kantor. Development cost ini diperhitungkan sebagai biaya yang muncul satu kali saja atau one time cost. Operational cost adalah pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem seperti honor operator sistem, biaya lisensi perangkat lunak, biaya upgrade peralatan, dan biaya komunikasi atau biaya koneksi data. Operational cost ini biasanya dianggap sebagai biaya berjalan atau ongoing cost, yang nantinya setiap tahun itu akan selalu muncul. Dari sisi benefit atau keuntungan, dibedakan atas 2 hal. Yang pertama, tangible, dan yang kedua, intangible. Tangible benefit merupakan keuntungan langsung yang bisa didapatkan organisasi melalui penggunaan sistem, seperti adanya peningkatan penjualan dan lain sebagainya, yang nilainya bisa diketahui secara langsung ketika sistem ini kita implementasikan. Selain itu, sistem juga dapat memberikan manfaat dengan memungkinkan organisasi melakukan pengurangan biaya
yang biasanya dikeluarkan. Misalnya dengan adanya sistem otomasi, maka akan mengurangi jumlah staf yang biasanya melakukan pekerjaan tersebut. Maka ini akan memberikan dampak terhadap pengeluaran yang biasanya dialokasikan untuk gaji atau honor staf tersebut. Contoh lain misalnya, dalam pengurangan biaya sewa gudang untuk stok. Dikarenakan telah adanya sistem yang mengatur supply chain management, sehingga sebuah organisasi bisa mengurangi biaya gudang yang diakibatkan karena penumpukan barang stok bahan baku produksi. Hal-hal ini merupakan contoh pengurangan biaya yang menjadi manfaat tangible yang bisa didapatkan dari sistem. Ada juga tipe manfaat yang disebut dengan intangible benefit. Manfaat intangible ini sifatnya lebih sulit untuk diidentifikasi secara langsung dampak keuntungannya terhadap organisasi. Untuk mengidentifikasi keuntungan intangible ini, maka kita perlu melakukan asumsi dengan berdasarkan pada pengalaman dan intuisi. Ketika item-item dari cost dan benefit telah dapat diidentifikasi oleh sistem analis, maka tahap selanjutnya analis perlu menentukan nilai uang pada setiap item tersebut. Hal ini mungkin terdengar agak tidak masuk akal. Bagaimana bisa kita menghitung atau mengkuantifikasi atau menentukan nilai uang terhadap suatu item manfaat yang aktivitasnya itu belum dilaksanakan? Serta bagaimana prediksi nilainya bisa dibuat mendekati kenyataan. Walaupun untuk mengkuantifikasi biaya dan manfaat ini akan cukup sulit, namun kita perlu melakukannya. Oleh karena ini merupakan satu-satunya cara agar approval committee nantinya dapat mempertimbangkan atau memiliki pertimbangan formal untuk memutuskan proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. Strategi yang paling efektif untuk memperkirakan biaya dan manfaat adalah dengan memperhitungkan masukan atau pendapat dari pihak yang paling memahami area dan item yang terkait. Contoh misalnya, biaya dan manfaat yang terkait dengan teknologi atau proyek IT ini dapat dikonsultasikan dengan unit IT internal atau konsultan IT eksternal. Atau ketika kita bicara biaya dan manfaat yang terkait dengan business activity, misalnya proyeksi penjualan atau target pasar, maka unit bisnislah yang akan menyediakan informasi terkait nilai finansial dari item biaya dan manfaat yang diidentifikasi sebelumnya. Analis juga bisa mempertimbangkan histori proyek atau proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. Bisa juga melihat informasi dari jurnal atau artikel formal terkait, atau informasi vendor mengenai biaya atau nilai finansial atau nilai uang dari suatu item. Nilai estimasi cost dan benefit dari proyek akan bisa terus direvisi seiring berjalannya proses pengembangan sebuah proyek. Bagaimana dengan manfaat yang istilahnya intangible? Kita bisa menuliskannya di daftar manfaat intangible tanpa perlu memperhitungkan nilai rupiahnya. Akan tetapi, selalu disarankan sebisa mungkin ada justifikasi nilai finansial terhadap intangible benefit tersebut. Kita mungkin harus menggunakan sedikit asumsi dengan memikirkan indikator ketika manfaat tersebut kita capai atau sistem bisa mencapainya. Misalnya kita mengklaim bahwa sistem akan bisa memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas produk. Walaupun manfaat ini bersifat intangible, namun kita bisa asumsikan bahwa dengan meningkatnya kualitas produk, maka akan menurunkan jumlah komplain konsumen sebesar misalnya 10% per tahun. Dan ini sama nilainya dengan biaya call center sebesar misalnya 200 juta per tahun yang dikeluarkan oleh perusahaan atas biaya koneksi telepon dan biaya operator yang melayani komplain pelanggan. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai atas manfaat intangible yang bisa diberikan oleh sistem yang diusulkan. Gambar ini menunjukkan perhitungan cash flow dengan menggunakan metode simple cash flow. Coba perhatikan bahwa dalam list manfaat dicantumkan ada manfaat peningkatan penjualan, mengurangi jumlah komplain call pelanggan, serta menurunkan biaya penyimpanan barang atau biaya gudang.
Untuk mempermudah, maka semua biaya pengembangan diasumsikan terjadi di tahun pertama, dan biaya operasional serta semua manfaat akan didapatkan di tahun kedua dan seterusnya sampai tahun kelima. Perhatikan juga bahwa peningkatan kualitas produk sudah dikuantifikasi kepada penurunan jumlah komplain pelanggan lewat telepon. Lain halnya dengan manfaat intangible berupa mampu memberikan servis sistem yang juga telah dilakukan oleh kompetitor kita. Manfaat ini tidak dikuantifikasi ke jumlah uang, namun tetap diuraikan di bagian akhir, agar nanti approval committee akan mempertimbangkan ketika menilai aspek kelayakan ekonomis. Inilah mengapa kemudian ada ahli information economics yang membreakdown intangible benefit ini menjadi dua, yakni direct intangible dan indirect intangible. Namun kita tidak akan membahas topik ini sekarang. Area ketiga yang perlu dianalisa kelayakannya adalah kelayakan secara organisasi. Analisa secara organisasi ini terkait dengan bagaimana sistem baru nantinya akan bisa diterima oleh para pengguna dan digunakan dalam proses bisnis organisasi. Ada banyak faktor dalam organisasi yang bisa mempengaruhi sebuah proyek, dan para pengembang yang berpengalaman akan mengatakan bahwa analisa kelayakan organisasi ini merupakan area yang paling sulit untuk dinilai. Analisa kelayakan organisasi akan menilai apakah tujuan pengembangan proyek sesuai atau sejalan dengan tujuan dan sasaran bisnis organisasi. Ini disebut dengan istilah strategic alignment, yakni kesesuaian antara proyek dan strategik bisnis organisasi atau perusahaan. Semakin tujuan proyek sesuai dengan strategi bisnis organisasi, maka risiko kegagalan proyek akan semakin kecil. Banyak proyek IT yang gagal dikarenakan inisiasi pembuatan atau pengembangan sistem hanya datang dari unit IT saja, dan tidak mempertimbangkan kesesuaian dengan aktivitas unit bisnis maupun strategi bisnis organisasi. Cara kedua untuk menilai kelayakan organisasi adalah dengan melakukan analisa terhadap kesiapan stakeholder terkait sistem yang akan dibangun. Stakeholder adalah orang, grup atau organisasi atau unit yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Kita nanti akan melihat atau mendengar istilah the champion. Ini adalah seorang atau seseorang yang memiliki level atau tingkatan di dalam organisasi selevel eksekutif, serta biasanya merangkap proyek sponsor yang menyusun sistem request. Orang ini akan mendukung proyek dalam penyediaan sumber daya resource seperti waktu dan biaya. Jika orang yang diistilahkan dengan the champion tugasnya adalah menyediakan dukungan operasional terhadap proyek yang akan dibuat, maka demikian juga pihak manajemen organisasi atau perusahaan akan berkontribusi dalam proyek dengan meyakinkan internal organisasi bahwa sistem yang nantinya akan dibangun akan memberikan manfaat dan mendorong semua unit internal untuk mendukung pengembangan sistem yang baru ini, termasuk menggunakannya dan menerima perubahan jika ketika implementasi sistem yang baru akan terjadi perubahan proses bisnis di dalam organisasi. Ini akan besar sekali kemungkinan akan terjadi perubahan. Stakeholder ketiga yang penting juga terkait dengan sistem adalah pengguna sistem atau sistem user. Sering terjadi bahwa project team hanya bertemu dengan user sekali saja di awal project, sehingga terkadang hasil akhir produk tidak sesuai dengan kebutuhan user yang biasanya akan sering berubah seturut dengan waktu. Untuk itu kita perlu melibatkan user dalam proses pengembangan, misalnya secara periodik meminta feedback atau masukan terhadap aplikasi yang sementara kita kembangkan. Sistem user sangat penting di sini karena mereka nantinya yang akan menjadi pengguna sistem secara langsung ketika sistem diimplementasikan. Berikut ini adalah contoh dari executive summary dari feasibility analysis untuk kasus atau case toko musik digital. Sedangkan ini merupakan contoh dokumen untuk aspek analisa kelayakan secara ekonomis.
kita telah belajar bersama bagaimana aktivitas analisa kelayakan ini dilakukan. Studi kelayakan ini akan membantu organisasi untuk membuat keputusan yang tepat terkait investasi sistem informasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis, ekonomis, dan organisasi, di mana ini akan mempengaruhi proyek sistem informasi yang akan dilaksanakan. Analisa kelayakan ini akan melindungi unit IT atau pengembang IT dari kritik dan komplain nantinya, oleh karena di dalam proses pengembangan, sistem analis sudah melibatkan atau memperhitungkan atau mengikut sertakan bisnis unit dalam proses dan pengambilan keputusan terkait dengan proyek. Demikian video ini, semoga bermanfaat.